Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Nugra Putra dengan NIM F1E1222105. Saya berasal dari ruang 005. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi 5 sampai 7. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah DDST. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu materi 5, 4 macam pengetahuan. Berikut adalah 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, adalah pengetahuan mengenai hal-hal biasa atau pemahaman manusia tentang suatu objek dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini biasa disebut juga dengan common sense. Yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan metode-metode tertentu, bisa observasi, eksperimen, dan sebagainya. Pengetahuan ini disebut juga dengan sains. Lalu yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif, di mana filsafat membahas suatu hal lebih luas dan mendalam. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui perantara utusannya. Bersifat mutlak dan wajib diyakini, karena berisi cara bagaimana berhubungan dengan Tuhan, maupun dengan sesama manusia dan lingkungan serta informasi tentang hari akhir. Masuk ke pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Menurut ahli, yang pertama, Hatta, pengetahuan adalah studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungan langsung. Yang kedua yaitu dari Dadang Ahmad S. Pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Lalu jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan langsung, adalah pengetahuan yang lahir dari dalam jiwa manusia itu sendiri, di mana tanpa proses penafsiran dan pikiran. Lalu yang kedua, pengetahuan tidak langsung adalah pengetahuan dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Kemudian, pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih oleh indera-indera lahiriah, seperti pendengaran dan penglihatan. Lalu yang keempat, pengetahuan konseptual. Tidak terpisah dari pengetahuan indrawi, karena pengetahuan konseptual itu berasal dari konsepsi-konsepsi yang terbentuk dalam pikiran makhluk hidup. Yang kelima, pengetahuan partikular, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir yaitu pengetahuan universal, yaitu pengetahuan yang menyeluruh, yang melingkup semua yang ada, seperti tentang manusia itu sendiri, makhluk hidup, agama, filsafat, dan lain sebagainya. Lalu, fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang akan atau sudah terjadi. Dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, yaitu secara deduktif, probabilistik, fungsional, maupun genetik. Yang kedua, meramalkan, yaitu meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan, yaitu mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Masuk ke bagian kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu terhadap stimulus internal maupun eksternal. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Freud, kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Yang kedua, menurut Carl Gustav Jung, kesadaran dapat dibagi menjadi 3 yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Lalu, jenis-jenis kesadaran. Yang pertama, kesadaran pasif, yaitu makhluk hidup menerima berbagai bentuk stimulus. Yang kedua, yaitu kesadaran aktif,
di mana makhluk hidup tersebut mencari dan menelaah hal-hal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, fungsi kesadaran. Yang pertama, digunakan dalam membuat keputusan. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengendalikan tindakan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memantau perilaku dan penyesuaian diri. Selanjutnya, skeptis subjektif. Yang selanjutnya, skeptis subjektif dan relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menangguhkan persetujuan atau penolakan. Skeptisisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu skeptisisme mutlak atau universal, di mana skeptisisme ini secara mutlak menolak atau mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenaran. Yang kedua, skeptisisme nisbi atau partikular, yaitu bentuk skeptisisme yang hanya menolak atau meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi. Selanjutnya, 3 batu uji yang dapat kita gunakan untuk menguji sebuah kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu uji kebenaran yang diterima secara luas oleh kelompok realis. Yang kedua, teori koherensi atau konsistensi, yaitu ujian yang pada umumnya diterima oleh kaum idealis. Yang ketiga, teori pragmatis, yaitu meyakini ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dilakukan, dan akibat yang memuaskan. Selanjutnya yaitu subjektif, adalah sebuah pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan yang orang yang menyatakan. Hal yang menunjukkan pernyataan adalah subjektif. Yang pertama yaitu landasan pemikiran, di mana merupakan opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa atau fenomena yang ingin diinformasikan. Yang kedua, adanya kata pendukung yang meragukan seperti agak, sepertinya, kiranya. Lalu yang ketiga, sudut pandang pribadi. Yang keempat, dampak dari subjektif itu terhadap hal-hal di sekitarnya. Yang C, relatif, adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk menentukan nilai, di mana gagasannya adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan, pertimbangan, dan perspektif antara kondisi satu dengan kondisi lainnya. Kita masuk materi ke-6. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Bisa saja dengan pertama syaratnya itu objektif atau berpusat pada kebenaran ilmiah itu sendiri. Yang kedua yaitu metodologis, dapat diuji dengan berbagai metode. Yang ketiga universal atau menyeluruh. Yang keempat sistematis atau urut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran ilmiah haruslah bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif sebagai prioritas utama. Yang kedua, membantu dan memudahkan manusia. Pengertian teori-teori kebenaran. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Yang kedua, teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dinyatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Yang ketiga, teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Yang keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus. Itu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Menurut Jürgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat. Yang pertama, keterpahaman. Kedua, diskursus atau wacana. Ketiga, ketulusan atau kejujuran. Keempat, otoritas. Yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich
Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. 7. Teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, kebenaran semantik suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Yang ke-8, teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-9, teori kebenaran logik. Menurut teori ini, bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini diakibat merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenaran memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling berkaitan. Yang 10, agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas persoalan hak asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang manusia itu sendiri, alam, maupun tentang Tuhan. Agama sendiri lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Kemudian sifat-sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur rasional logis, di mana sebuah kebenaran ilmiah didasarkan pada atau dapat dicapai dengan urutan yang logis dan rasional terhadap proposisi atau teori sebelumnya. Yang kedua, bersifat empiris atau dapat diuji kebenarannya. Ketiga, pragmatis atau memiliki nilai guna. Yang kemudian, presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Kita masuk materi ke-7, hukum dan teori ilmiah. Yang pertama, hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah merupakan perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Kemudian, teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Perbedaan hukum dan teori ilmiah terletak pada di mana hukum tidak menjelaskan mengapa suatu fenomena itu ada atau apa yang menyebabkannya. Sedangkan teori ilmiah adalah bentuk penjelasan tentang suatu fenomena yang ada yang dapat berupa opini atau spekulasi berdasarkan data pengamatan yang ada. Ciri-ciri teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama, adanya observasi nesting. Yang kedua, kesuburan. Yang ketiga, terdapat rekam jejak. Yang keempat, dukungan antar teori. Yang kelima, smoothness atau kelancaran. Keenam, konsistensi internal. Ketujuh, kompatibilitas dengan beralasan keyakinan metafisik. Yang kedelapan, simpel atau mudah dipahami. Yang B, proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat dari melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Namun ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekedar tidak sengaja. Sifat hukum ilmiah yang pertama yaitu bersifat netral, kedua universal, ketiga sifatnya lebih pasti. Yang ketiga, teori dan hukum ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Kemudian teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori ini berisi yang pertama, memahkotai sistem. Yang kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. 4, berfungsi untuk memberikan eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baik, sekian hasil dari penampilan saya atau presentasi dari saya. Saya harap hal-hal yang telah saya sampaikan atau saya tampilkan tadi dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih dan see you next time.